Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, kemarin di episode pertama saya sudah membahas ketakutan dalam memulai, dan ternyata ketakutan itu tidak terbukti. Kontennya tetap naik dan ternyata tidak ada hujatan atau apa atau yang kemarin ditakutkan atau dicemaskan gitu ya. Ya kalau misalnya penontonnya sepi ya wajar lah, karena memang dari pertama tujuan dari konten ini adalah melatih kenyamanan berbicara dengan diri sendiri, dan itu biar berjalan apa adanya aja. Kalau misal waktunya ada penonton ya sudah, kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa. Di episode kedua ini saya mau membahas tentang kesepian, karena kesepian ini adalah tema dari podcast ini atau konten ini. Kesepian itu saya bagi dua ya. Kesepian yang pertama adalah kesepian kayak gini nih, kondisi yang sepi itu, tidak ada siapa-siapa selain diri sendiri. Kesepian yang kedua adalah ketika kita ada di kerumunan atau di keramaian tapi kita merasa sendiri. Nah, itu yang mau saya bahas itu di sini itu yang kedua, kesepian di dalam keramaian. Atau contohnya gini lah, ini konten ini misal di post di YouTube itu kan punya jutaan penonton, ada banyak sekali penonton, dan kenapa konten ini hanya ditonton 1-2 orang, itu kan ada perasaan oh kontennya sepi. Nah, kesepian itu bisa bikin perasaan kita insecure atau apa, atau ada perasaan tidak nyaman lah dalam diri kita menghadapi kesepian tersebut. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata setelah saya sadari, karena ada dalam diri saya ini membutuhkan perhatian dari keramaian ini. Oke, kenapa merasa sendiri? Karena tidak ada perhatian yang ditujukan ke diri gitu. Misalnya kita di dalam keramaian, misalnya di dalam bus atau di dalam kereta, semua orang kan sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri dan tidak ada yang memperhatikan kita. Itu kan di situ kita tetap merasa sendiri walaupun ada di kerumunan. Kenapa tetap merasa sendiri? Ya karena tidak ada perhatian yang ditujukan gitu, tidak ada teman ngobrol, tidak ada orang yang melihat kita, atau melihat kita pun sekilas-sekilas saja, tidak ada yang memberi perhatian lebih. Nah, sama seperti konten, misalnya kontennya tetap sepi, itu nggak ada yang nonton, subscriber tidak ada, itu kan kita kan dalam hati pasti wah, padahal kan YouTube ini luas gitu, kenapa konten ini nggak ada yang nonton. Itu kalau kita misalnya melihatnya keluar. Dan kenapa kita membutuhkan perhatian itu bisa kita dapatkan dengan cara melakukan tindakan itu. Misalnya di tengah keramaian tiba-tiba kita teriak, wah, pasti kan orang otomatis memberi perhatian. Tapi apakah perhatian itu yang kita cari? Kan bukan. Misal tiba-tiba berlaku aneh atau menggunakan pakaian yang mencolok, itu bisa mendapat perhatian. Tapi apakah perhatian itu yang kita butuhkan? Tentu tidak kan. Sama seperti misalnya konten, gimana sih cara mendapat perhatian orang atau mendapat audiens yang lebih luas dari konten kita, karena kita bukan siapa-siapa. Banyak orang melakukannya misalnya dengan melakukan sensasi-sensasi atau melakukan judul clickbait, ini cara dapat 1 miliar dalam sebulan misalnya, atau menggunakan judul-judul, atau ya pokoknya banyak cara sebenarnya untuk menarik perhatian orang lain. Tapi apakah dengan perhatian seperti itu yang kita butuhkan? Ya mungkin misalnya tujuannya adalah mencari views, bisa aja dikerjain dan itu nggak masalah. Tapi karena di sini tujuan konten ini adalah melatih kenyamanan dengan diri sendiri, maka perhatian itulah bukanlah yang saya cari. Terus ada lagi misalnya cara mendapat perhatian atau audiens lebih luas dengan men-share gitu, membagikan. Misalnya contoh, kita jualan di tengah kerumunan, nggak ada yang perhatiin jualan kita nih, akhirnya kita nyamperin orang satu-satu. Itu kan sama kayak kita men-share. Kita misalnya men-share ke media sosial terus nge-tag ke teman-teman kita, itu kan sama aja kayak menjajakan langsung, mencari perhatian langsung gitu.
Nah, tapi di situ ada tuntutan apakah ini layak untuk mereka konsumsi atau enggak, itu menjadi evaluasi diri itu, apakah konten ini sudah layak untuk dikonsumsi banyak, makanya udah layak di share, itu akan menjadi PR tersendiri lah. Nah, itu dari kita misalnya melihat konteks kesepian dan ingin mendapat perhatian dari luar. Tapi ada point of view kedua, yaitu tidak apa-apa, menerima aja hidup kesepian, terima aja ini konten ini sepi, nggak apa-apa. Konten ini sepi ya, memang mungkin tidak menarik bagi banyak orang, tapi ketika konten ini sudah menjadi tempat yang nyaman untuk saya bercerita dengan diri saya sendiri, itu tidak masalah gitu. Ini sebenarnya membuka satu kesadaran baru itu, bahwa sebenarnya kita itu tetap dapat perhatian kok, walaupun orang-orang di luar sana tidak ada yang memperhatikan kita. Siapa yang paling pertama harus memperhatikan kita? Ya, diri kita sendiri satu. Dan kalau kita mau terbuka dengan siapa sih yang peduli dan kasih sayang, kasih atau mencintai kita itu, nah itu otomatis mereka akan memberikan perhatiannya kepada kita juga itu. Dengan melihat peka terhadap kesepian, terhadap kita lebih memperhatikan diri kita akan lebih peka terhadap perhatian-perhatian kecil yang orang berikan kepada kita, dan mengapresiasinya dan berterima kasih atas itu. Dan itu mungkin ternyata tetap kok ada yang memperhatikan kita, orang-orang di sekitar kita, dan terutama ada satu yang selalu memperhatikan kita sepanjang hari, sepanjang hidup kita, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dengan kasih sayangnya. Dengan kesadaran itu sebenarnya ya udah nggak masalah lagi kan kesepian itu. Terima kasih, selamat pagi dan selamat berbahagia.